Perkenalkan, nama saya Elsa Mia Pratama dari Prodi D3 PIK semester 3. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tuberkulosis atau TBC. Materi ini penting untuk kita pahami karena TBC masih banyak ditemukan di masyarakat dan penularannya cukup mudah terjadi. Materi ini penting karena di sekitar kita masih banyak yang menganggap batuk lama itu hal biasa. Padahal kalau tidak diperiksa, bisa jadi itu salah satu tanda TBC. Jadi melalui penjelasan ini, saya berharap kita bisa lebih peka dan waspada terhadap gejala TBC di lingkungan kita. TBC adalah penyakit infeksi yang umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Walaupun paling sering mengenai paru, TBC juga bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, mata, atau kelenjar getah bening. Jadi TBC bukan cuma tentang batuk saja. Masih banyak orang salah paham dan mengira TBC itu sama seperti batuk pilek biasa. Padahal TBC butuh pengobatan khusus dan tidak bisa sembuh hanya dengan obat batuk warung. Karena itu mengenali penyakit ini sejak awal sangat penting supaya tidak terlambat ditangani. Meskipun paru-paru adalah organ yang paling sering terdampak, bakteri ini bisa juga mengenai tulang, otak, kulit, atau kelenjar getah bening. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kasus yang paling banyak kita temui adalah TBC paru. TBC menular melalui udara. Ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara, bakteri keluar ke udara dan bisa terhirup oleh orang di sekitarnya. Maka dari itu, tinggal satu rumah atau berada di ruangan tertutup yang ventilasinya kurang sangat meningkatkan resiko tertular. Ada kasus di mana seseorang awalnya mengeluh nyeri punggung lama dan tidak membaik dengan pijat atau obat biasa. Setelah diperiksa, ternyata itu TBC tulang. Jadi, gejala TBC tidak selalu batuk dan bisa muncul di bagian tubuh lain. Gejala TBC yang khas biasanya batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Bisa juga disertai keringat malam, badan cepat lelah, dan berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Beberapa orang juga mengalami demam hilang timbul. Orang yang tinggal serumah dengan penderita, anak kecil, lansia, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti yang memiliki HIV atau kurang gizi, memiliki resiko lebih tinggi terkena TBC. Untuk memastikan seseorang terkena TBC, biasanya dilakukan pemeriksaan dada atau BTA. Selain itu, dokter bisa melakukan ronsen dada dan pemeriksaan darah untuk melihat tanda infeksi. Pemeriksaan ini membantu membedakan TBC dari penyakit lain yang mirip, seperti infeksi paru atau alergi. Dengan diagnosis yang tepat, pengobatan bisa segera dimulai, sehingga peluang sembuh pun lebih besar. Untuk mencegah penularan TBC, kita bisa memakai masker saat berada dekat dengan penderita, membuka jendela agar udara bisa keluar masuk, menerapkan etika batuk, dan menjaga kebersihan. Selain itu, vaksin BCG pada anak juga dapat memberikan perlindungan. Pengobatan TBC menggunakan obat anti-TBC atau OAT yang harus diminum setiap hari selama sekitar 6 bulan. Yang paling penting adalah jangan sampai putus obat, karena bisa membuat bakteri menjadi kebal dan penyakit lebih sulit disembuhkan. Untuk memastikan pasien minum obat dengan teratur, ada strategi yang disebut DATS. Dalam program ini, ada orang yang disebut pengawas minum obat atau PMO, yang membantu mengingatkan dan mengawasi pasien agar tidak lupa minum obat. Adanya PMO sangat membantu pasien agar tidak merasa menjalani pengobatan sendirian. Dengan adanya pendamping atau pengawas obat, pasien jadi lebih disiplin dan termotivasi untuk menyelesaikan terapi sampai sembuh. Keluarga dan orang sekitar punya peran besar dalam keberhasilan pengobatan, mulai dari mengingatkan minum obat, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memberi dukungan supaya pasien tetap semangat. Selain mengingatkan jadwal minum obat, keluarga juga sebaiknya memberikan dukungan moral, semangat, dan perhatian dari orang terdekat bisa membuat pasien lebih kuat menghadapi proses pengobatan yang cukup panjang. Jadi, TBC ini memang penyakit menular, tapi bisa disembuhkan jika mengikuti pengobatan dengan benar dan teratur. Pencegahan seperti masker, ventilasi yang baik, dan vaksin juga sangat membantu mengurangi penularan.
Harapan saya setelah penjelasan ini, kita bisa lebih peduli dengan kesehatan diri dan lingkungan. Kalau melihat ada orang di sekitar yang menunjukkan gejala TBC, kita bisa membantu mengedukasi atau menyarankan pemeriksaan lebih awal agar tidak terlambat.